Nah, ini acara kopdar M3 Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk dulur Muremania Mojokerto yang telah hadir di acara kopdar hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama dari anggota M3. Konsep ke depan yang kemarin ada polemik sedikit masalah M3 ke depan. Jangankan uang 100.000, kita kerja satu hari loh. Apalagi zaman sekarang 125.000 loh, 12 jam. Versi saya nggak tahu versi itu. Versi saya. Kita jangan berpikiran untuk dua kubu dulu. Baik kita itu ada kali bang MM3 sama MMB. Nah ini yang bisa menjadi pembahasan seperti itu. Mohon maaf, kemarin barangkali si ketua saya ada kurang memuaskan di hati panjenengan. Saya pribadi mohon maaf. Tapi saya apa? Saya di hati saya M3 tetap datang saya. Terus terang mewakili. Cuma kenapa setiap di event M3 saya malu saya itu. Iya. ya sih ya Bapak ya. Muremania Mojokerto tetap satu. Muremania Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini acara kopdar M3 Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk dulur Muremania Mojokerto yang telah hadir di acara kopdar hari ini, yang nantinya pembahasan konsep Muremania ke depan, yang dimana kemarin sudah menjadi sentijab, yaitu dari ketua sebelumnya yaitu Pak Lalapa ke Mas David, yang kemarin di grup lagi menjadi banyak pertanyaan tentang bagaimana visi misi dari Muremania ke depan, yaitu tentang Muremania bersatu, itu yang menjadi visi misi dari Mas David. Di hari ini nantinya Mas David bisa menjelaskan bagaimana visi misi tersebut. Itu sekian pembukaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama dari anggota M3 untuk hadir di acara kopdar pertama diketuai saya yang baru. Untuk konsep ke depan yang kemarin ada polemik sedikit masalah M3 ke depan, saya jelaskan. Untuk M3 ke depan itu rencananya nanti kita ada rutinan menggantung burung bersama member kopdar lah, minimal 1 bulan sekali. Dan yang utama, kita dari pemain ingin memiliki juri sendiri yang benar-benar berplay dan tanpa ada kepentingan masing-masing. Terus dari keuntungan kopdar tersebut nanti rencananya kita masukkan kas yang insya Allah waktu anniversary akan kita buat door prize. Kalau planning kemarin pengurus kopdar itu rencananya nanti waktu anniversary akan kita belikan mungkin insya Allah 1 unit motor. Nanti kita undi bukan untuk juara, kita undi untuk member. Nah, terus kemarin ada polemik, katanya ada yang bilang
pemain gajah saja yang bisa ikut. Saya bantah di sini enggak. Kita MMB tetap mengutamakan member dari M3. Lah, semisal kita setiap bulan gowo terus ada salah satu atau dua yang tidak pernah ikut kopdar, terus tiba-tiba kita waktu pengundian nanti tuh yang tidak pernah datang tuh dapat motor, otomatis kita juga kecewa. Nah, kenapa saya buat sistem gini? Nanti kan kita itu rencananya itu 1 bulan kan ada kopdar. Kalau anggota 3 kali tidak hadir waktu kopdar akan kita keluarkan. Kalau untuk ya kita keluarkan yang benar-benar loyalitas terus ingin memajukan entry ke depan. Kalau untuk MNB itu hanya untuk sekedar lomba aja. Kalau M3 kan kita bisa untuk M3 kan nanti kan kita tetap ya meliputi lomba terus peternak itu juga kan di M3 ya. Terus berikutnya yang terpenting kita tidak boleh menunjukkan egonya. Jadi apa yang tidak hadir 3 kali berturut-turut akan dikeluarkan, apa tidak akan menjadi sedikit anggota kita. Terus yang namanya komunitas, mohon maaf, tidak menutup kemungkinan merangkul semua, bukan memilah-milah ya, karena jangankan uang 100.000 ya, kita kerja 1 hari loh, apalagi zaman sekarang 125.000 loh, 12 jam ya, itu untuk anak istri aja kurang. Misalkan buat gantang, nih mohon maaf ya, saya mewakili rekan-rekan. Jadi gini, untuk masalah MMB ini hanya sebuah inovasi. Dalam arti inovasi itu apa ya, istilahnya itu menduplikat dari yang sekarang lagi booming, yaitu kayak SMM atau SKM gitu. Seret kabeh kok. Nah, untuk M3 ya tetap ada. Jadi kita nanti ada apa ya, istilahnya divisi lah antara M3 yang khususnya untuk akar kita buka berudung atau itu kita buat satu kelas M3 dengan tiket yang 55, terus ada program katakanlah peliputan datangan member, bagaimana caranya ternak dari member M3 itu dapat naik, dapat dikenal itu, terus gajo dari member M3 itu tetap kita jalankan. Nah, untuk yang MMB ini kan hanya sebuah inovasi yang dimana sedikit eksklusif. Jadi nanti di dalam kopdar MMB itu ada kelas M3-nya nantinya. Nah, bila mana nanti kelas M3 itu ada member dari M3 melihat gelaran MMB itu tertarik, monggo naik kelas, gitu loh. Dengan kemasan tiket yang sudah disepakati yaitu sebesar 1 juta paling tinggi dan paling rendah 220. Jadi misal kayak Cak Anam gajonya mampu untuk bersaing di tiket 1 juta, ya monggo masuk di tiket 1 juta tadi gitu. Semisal seperti itu. Nah, terus katakanlah di situ katakanlah tidak mampu, ya bilang gak masalah, nanti bisa digantikan anggota lainnya. Nah, tetap gak kuat dan M3 enggak, ya kembali ke katakanlah kita ke M3 nya tadi gitu loh. Jadi MMB itu hanya sebuah inovasi, bukan dari kayak pengganti dari M3, bukan.
Malah sekarang ada grup baru yang namanya ISMM itu yang sama dengan M3. Kalau MMB bukan. Itu. Mungkin kalau ada yang dengar, mungkin ada yang ISMM itu sama kayak M3. Berarti disimpulkan berarti MMB ini grup baru gitu ya Pak ya? Bukan grup baru, suatu inovasi dari M3 tadi. Suatu inovasi dari semacam perusahaan gitu ya, semacam cabang gitu ya. Ya, Tapi MMB tetap mengutamakan dari M3 tadi. Makanya kan inovasinya kan dari M3 barangkali ada yang pengen ikut, monggo. Makanya kan yang maksud saya yang dikeluarkan misal 3 kali berturut-turut tidak mengikuti lomba tadi yang di MMB kita keluarkan menjadi rekom, member dikeluarkan menjadi rekom. Jadi semisal Mas Marwan kepingin sensasinya tiket 1.100.000 ya monggo. Kalau memang apa-apa tidak lah Mas ya. Pastinya perlu sensasi ini tiket 1.100.000 nggak masalah. Ikut ya MMB. Mungkin seperti ini Pak ya, jadi untuk anggota M3 ini tidak kita wajibkan untuk mengikuti termasuk Oh tidak ada kewajiban lebih jelas. Jadi M3 harus ikut MMB, tidak. Beda, itu hanya sebuah inovasi ngerti. Semisal ikan ini contoh nyata dari Mas David kemarin, yaitu Murai Batu Valentine. Dari main di awal itu di Polo Tower Cup pada waktu itu main di tiket 100 terus konser, terus naik di Gandaran Sultan tiket berapa, terus sampai di Kopdar SMM tiket berapa 100, terus main tiket 25 juta. Akhirnya finishnya apa? Burung bisa laku. Karena apa? Semakin tinggi tiket itu juga harga jual burung juga semakin tinggi juga, gitu loh. Korelasinya seperti itu. Nah harapannya Mas David itu untuk anggota, semisal adanya kelas MMB main di situ dengan konser MMB, semisal gacone Mas Fuad konser tiket 1 juta, otomatis menjadi buah bibir. Nah, pasti menarik para bos-bos kayak Pak Wahyu kepingin take over. Berarti ini sih apa namanya mengadopsi sistemnya SMM berarti ya MMB. Ya sedikit banyak mengadopsi sistem dari SMM, makanya kita dari juri pun kita pakai juri independen yang dari berbagai macam EO, dari BNR ada, dari Ronggolawi ada, dari RGN ada, dari Singwo ada, dari independen sendiri ada, dan kemasannya G24. Dan di setiap kopdar saya minta di Mas David secara khusus ada kelas M3. Tujuannya apa? Biar anak-anak M3 lihat kopdarnya tadi itu ada semangat. Oh iya rek, kopdar MMB ku ternyata penjuriannya ku apik. Oh ternyata manukku layak main nang ngene tiket gede. Wis aku tak melok ae nang ngene tiket gede nang ngene MMB. Nah, seperti itu. Dan tidak meninggalkan semisal ada undangan dari komunitas lain, tolong M3 bawa sak kelas. Doain buka. Mungkin ini nanti ada kesenjangan Mas kalau buat gini. Ada istilah gap antara papan atas dan papan bawah. Istilah kita itu mempunyai strata MMB, strata Sultan. Kalau M3 iya kan Bawah kan. iya versi saya nggak tahu versi teman-teman. Versi saya Mungkin ada yang Kalau masalah sudut pandang itu sih relatif Mas. Kita harus bisa berpikir jernih lah. Satu lagi dikembalikan ini hobi. Kalau kita masih berpikiran seperti itu ya nggak jalan. Nah, makanya kalau pemikiran Mas David kemarin membuat inovasi, saya sempat debat sengit dengan Mas David masalah inovasi tentang MMB. Tapi karena saya dengan Mas David sudah mulai 0 M3 gelandang nang MBC ngedungno hem ya, mulai nang ngene gelaran tim Mojopahit ya, sampai gelaran M3 pertama gelundung-gelundung ya minus-minus ya, sampai M3 kedua terakhir kemarin saya nggak bakalan juga Mas David masalah tentang Murai Mania Mojokerto. Ya, saya hanya mewakili strata bawah, tetapi mungkin itu ya mungkin mewakili. Contohnya saja ini tadi kan ngomong tadi 2 kubu nanti pasti 2 kubu kan. Gini Mas, kita jangan berpikiran untuk 2 kubu dulu. Paling tidak itu apa ya?
istilahnya itu kita berpikiran untuk majunya, bukan untuk kubunya. Kalau kita berpikiran kubu, kita nggak bakalan bisa melangkah. Makanya M3 tetap ada dengan marwahnya sebuah komunitas. Kita gerudak-geruduk satu gantangan, kita buat program-program M3 itu tetap ada, nggak bakalan hilang. Nah, untuk yang MMB ini merupakan suatu inovasi baru bagaimana caranya meningkatkan murai-murai yang ada di Mojokerto. Sopo ngerti murainya arek Mojokerto itu iso jadi booming, jadi viral lah kalau bahasanya saya itu sih mas. Nggak ada tujuan untuk kubu-kubu, nggak ada tujuan seperti itu. Nggak ada kalau kita pemikiran kubu ini nggak ada. Itu sih untuk masalah strata tadi. Tinggal pola pikir kita aja, jangan sampai berpikiran terlalu negatif lah. Gitu. Ayo Mas Ayu. Mas, bila baca dulunya. Apa? Ayo. Bentar ya, saya mau sedikit. Gini loh. Ini kan kayaknya kan ada kiranya pandangan kasat mata itu dua kubu seakan-akan. Tapi memang dalam satu lingkup M3. Tapi yang bikin ada gap itu ada kalimat MM3 sama MMB. Nah ini yang bisa menjadi pembatas seperti itu. Mungkin ada kalimat lain bisa dipakai MMB tetap M3 cuma kelasnya beda-beda gitu. Mungkin bisa. Oh ya bisa. Kelasnya beda-beda. Ya. Ini yang kelas seperti ini, kelas seperti ini, kelas seperti ini. Jadi mau yang ikut kelas yang mana? Oh ya kelas yang elit, kelas sultan, monggo. Oh ini yang kelas yang biasa, monggo. Tapi tetap M3 tetap satu. Nggak ada istilah MMB, MMC seperti itu. Seakan-akan ada gap gitu loh. Ada loh. Berarti Itu masukan. berarti masih sampai berarti kan untuk kopdar kan kita kan pakai kelas MMM, berarti dihilangin kan aja Pak tajuk itu. Berarti tetap ada kelas MMM, cuman nanti bukan ada kelas MMM, kelas misalkan oh kalau itu kan gini Mas, kalau eventnya kayak MMB, cuman nanti kalau pengen nggak ada secara kayak MMB, MMM, kita tetap kita sediakan kelas untuk anggota M3, cuman kita nggak buka kelas MMM, tetap tajuknya kayak MMB, misalkan kelas jujur A, jujur B, jujur C, nanti salah satunya itu kita isi untuk member M3 semua. Jadi kita nggak ada gap antara MMB sama MMM, gitu kan maksudnya, biar nggak ada gap. Tanya lagi Mas Paiso, Mas Yok, MMB itu apa? Singkatan nih. Enak jelasan. Iya Mas. Kalau si murai mania, kalau si murai Mojokerto, penjelasannya. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf ya. Sekali lagi saya pribadi cek, mohon maaf kemarin barangkali di ketua saya ada kurang memuaskan di hati panjenengan. Saya pribadi mohon maaf karena banyak kegiatan saya di luar, juga di kantor, juga bisnis saya limpahkan di Mas David. Kemarin sudah 2 kali, terus terang ya, 2 kali saya undang. Pertama Kopdar, tidak ada yang datang di kota. Kedua kali di rumah saya, terus terang tidak ada yang datang. Makanya saya itu terus saya lepaskan di Mas David. Terus terang saya undang-undang saya sudah 1 bulan itu di Mas Joko, juga Pak Wahyu. Saya mau mengundurkan diri. Untuk masalah yang ditanyakan merakyat tadi,
tolonglah kesadaran. Saya sibuk, saya juga nggak punya uang, saya terus terang. Masa gelaran 50.000 aja saya terus terang, kadang utang-utang aku hutang. Tapi saya apa? Saya di hati saya M3, tetap datang saya. Terus terang mewakili. Cuma kenapa setiap di event M3 saya malu saya di EO-nya. Nggak penuh, nggak full M3. Mau apa ini aku? Saya perjuangkan keluarga saya, waktu saya, ternyata bluk, terus terang. Sampai kalian minta merakyat. Tiket 50, 100 saja sering dibantu Mas Joko. Itu aja banyak yang tidak datang. Terus terang itu ya. Tolonglah kalau di kepemimpinan Mas David, tolonglah. Bukan saya keberatan, bukan saya banyak kesibukan. Tolonglah yang dewasa. Terus terang hobi Kico itu butuh dana, butuh biaya, hobi. Kalau murah itu hobi sudah pancal, terus terang. Kalau hobi burung memang agak perih. Cuma di M3 saya salut, ada yang biasa, ada yang gini, saya salut saya. Tapi tolong nanti saya sudah pesan sama David, tolong yang anggota M3 yang lama-lama yang sesepuh-sepuh tetap dirangkul. Pesan saya waktu kopdar itu di pertemuan mana itu? Di pasar sini. Pos kuliner. Ya, pos kuliner. Tolong M3 tetap dirangkul. Tapi saya juga tolong sportif. Kalau ada kelas M3 datang. Tolonglah. Aku lihat bowo ada bowuan, tahlil ada tahlilan terus terang. Rental saya tak tinggal terus terang. Satu hari saya kalau tinggal rental saya, kerugian saya 2 juta. Terus terang saya. Tapi demi M3 saya terus terang. Tapi nanti kedepannya tolonglah. Nggih, yang sempat-sempat doa mosok 4 ae gak full. Saya sungkan apalagi kemarin tuan rumah. Orang M3 cuma 4 atau 5. Tuan rumah itu saya malu saya. Akhirnya kelas kolaborasi bubar sekarang. Terus terang itu. Bubar enggak? Mas Joko, Mas David? Bubar sih. Bubar gara-gara kemarin kita tuan rumah itu. Akhirnya tiket saya jual di orang luar. Untung orang luar yang ikut blok semua, alhamdulillah. Kalau ada yang konser, waduh. Nggak tahu M3 mungkin, nggak tahu saya. M3 itu komunitas besar di Mojokerto. Sudah namanya sudah harum di luar kota. Ya tolong nanti kedepannya lebih kompak, lebih merenggangkan waktu. Di M3 katanya tadi ada gap-gapan, tidak ada. Saya sendiri sudah pesan sama Mas David, tidak ada gap-gapan. Cuma itu inovasi, kasarannya itu yang pasti-pasti, yang ganteng yang pasti-pasti. Nanti jelasnya ada kelas M3 sendiri nanti. Tapi tolong yang guyup, yang kompak itu pesan saya. Jangan seperti kemarin saya pegang 5 bulan. Penilaian saya bluk semua. Dari ketua saya juga saya sendiri, saya juga kurang terampil jadi ketua atau kurang cakap dari ketua saya. Mungkin saya menjelaskan saya sendiri aja, nggak menjelaskan orang. Saya terus terang. Introspeksi diri lah. Introspeksi diri itu terpenting itu. Saya minta tolonglah didukung Mas David, tujuannya itu nanti tetap namanya M3 ke depannya itu. Mungkin kasnya bisa tambah atau apa, nanti bisa dibicarakan dengan Mas David. Jangan cukup member aja yang yang disorot, cuma anggota M3 yang lama-lama sesepuh M3 juga dirangkul semua. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf, itu yang pesan saya, lebih guyup kompak. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara positif thinking kita menunjukkan bagaimana program ini bisa berjalan. Itu sih seperti
yang disampaikan oleh Mas David. Kemudian kembali ke M3 gitu ya. Kembali ke M3 ya. M3 kan suatu komunitas yang sudah lama, sudah besar di Mojokerto. Namun pandangan saya saat ini adalah kenapa mulai redup gitu. Itu sih pandangan saya sih, kenapa tidak sekuat yang dulu, kenapa tidak sekompak yang dulu. Itu menjadi kewajiban kita semuanya sih sebenarnya untuk mempertahankan itu. Apalagi sekarang Muremania Mojokerto pun terpecah menjadi 2 gitu kan. Ada apa Pak? ISM apa gitu. ISMM sama M3 sendiri. Nah, itu juga jadi challenge, jadi tantangan buat kita semuanya, apakah kita masih bisa kompak dalam wadah M3. Itu sekilas yang bisa saya tadi dari yang disampaikan oleh Pak Joko, Pak David, yang bisa saya rangkum dan yang secara sederhana saya sampaikan ke rekan-rekan. Terima kasih. Kita ngasih masukan ke sama kita. Iya. Tetap satu. Ya. Sekretaris Mas Yogi, Humas Pak Dila, Keamanan dan Palapa Cak Wid, Bendahara Ferry Monster, perlengkapan Abbas, Mas Rijal, terus terakhir penasehat Pak Wayu, Dr. Rambo, Pak Santoso. Yang paling penting ini penasehat. Jadi ketua Hilap Sadarno, Ketua Umum Mas David, Ketua RT Mojokerto, wakilnya saya sendiri, terus bendaharanya dari Master, Sekretaris Mas Yogi, Humas Pak Wadila, Keamanan dan Palapa Jawid, perlengkapan Abbas Rizal, penasehat Pak Wahyu, Dr. Abu, Kepesan. Dengan demikian rapat kali ini kita tutup. Semoga kedepannya M3 semakin besar, semakin maju. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Amin. Amin. Sayangku itu nggak.